Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Wei Hongfu tidak bisa tetap tenang lagi dan berkata dengan tidak percaya, bahkan jika asosiasi alkemis bersedia membantu, mereka cukup kuat untuk menangani pelelangan, mengapa mereka bersedia menjadi yang kedua? Petik 2. Tuan Wei, Anda tidak perlu khawatir tentang diri sendiri, kata Yunxiao sambil tersenyum, karena saya bisa mengatakannya, saya secara alami memiliki kepercayaan diri. Wei Hongfu benar-benar terdiam sekarang, jika dia setuju, itu pasti akan merugikan bisnis toko harta karun. Yunxiao menebak pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wei terlalu banyak berpikir, reputasi menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya seperti matahari di langit, bagaimana bisa dipengaruhi oleh masalah kecil. Selain itu, asosiasi alkemis juga terlibat, jadi tidak memalukan bagimu untuk berada di belakang mereka, manfaatnya jelas ketika Gunung Meru, salah satu dari 4 alam surgawi benua, dibuka, di bawah perhatian ribuan orang, dengan partisipasi toko harta karun Anda yang tak terhitung jumlahnya, tingkat pelelangan dapat dinaikkan ke atas. Selain itu, asosiasi alkemis juga akan menyediakan banyak pil berharga dan artefak yang mendalam untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Wei Hongfu dan Ding Ling sama-sama terkejut. Wei Hongfu berkata dengan tidak percaya, asosiasi alkemis juga akan menyediakan barang-barang berkualitas langka untuk dilelang. Apakah berita Tuan Kota Langit Awan itu benar? Yunxiao mengangguk dengan percaya diri, Bai Li Gongjin dan yang lainnya khawatir bahwa mereka tidak memiliki cukup batu primordial untuk membeli teknik bela diri dan teknik gelombang ilusinya, dan pelelangan ini persis seperti yang mereka inginkan. Wei Hongfu tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak, haha, penguasa kota langit awan kota memang sangat mampu, untuk bisa mengundang asosiasi alkemis, baiklah, toko harta karun yang segudang akan menjadi daun hijau kali ini. Ding Ling sangat gembira, dia tidak menyangka bahwa masalah yang telah lama dia khawatirkan telah diselesaikan dengan sempurna. Dengan asosiasi alkemis dan segudang harta karun yang bertanggung jawab, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang berani membuat masalah, apalagi di wilayah selatan. Wei Hongfu tidak terlalu peduli, reputasi toko harta karun segudang seperti matahari di langit, dan mereka tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Selain itu, tugas utamanya adalah melindungi kepentingan toko harta karun yang segudang selama periode ini, jadi ada baiknya baginya untuk membantu Yunxiao dan Ding Ling, terutama Yunxiao, sebelum dia berangkat, Xie Yuhang, yang bertanggung jawab atas urusan wilayah selatan, telah menyuruhnya untuk memperhatikan pria ini dan memperingatkannya untuk tidak menyinggung perasaannya, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan alasan spesifiknya. Dia mampu mengalahkan banyak ahli di Pulau Qianghua dan mendapatkan lebih dari setengah kristal kuota. Selain itu, dia bahkan bisa memobilisasi kekuatan asosiasi alkemis. Bagaimana latar belakangnya bisa sederhana? Wei Hongfu juga seorang pengusaha dan rubah tua yang licik, dia secara alami tidak akan menanyakan apa yang tidak boleh dia tanyakan. Mereka bertiga terus mengobrol dan itu adalah percakapan yang menyenangkan. Pada saat ini, Yanwu telah dikawal oleh 3 kekuatan utama, dan mereka menyiapkan susunan pembatasan untuk menekan basis kultivasi para seniman bela diri, ini untuk mencegah segala macam kekacauan yang tak terkendali ketika Gunung Meru dibuka. 3 hari kemudian, formasi didirikan, dan Yanwu dibuka untuk umum, banyak kekuatan mulai mengalir ke kota. Yang membuat semua orang marah adalah bahwa penghitung tol telah didirikan di luar Yanwu. Siapapun yang memasuki kota, berapapun usianya, 1 juta batu asal kelas menengah per kepala. Selain itu, 3 Grandmaster bela diri yang bertanggung jawab atas operasi tersebut adalah Xiao Qingwang, Neng Fei Chen, dan Qian Duo. Ada juga lebih dari 3.000 seniman bela diri yang berdiri dalam antrean di gerbang kota untuk menjaga ketertiban. Kekuatan semua orang telah ditekan oleh susunan pembatasan yang dibentuk oleh 3 kekuatan utama. Pada saat ini, keuntungan memiliki lebih banyak orang ditampilkan. Selain itu, jika mereka ditekan dengan cara yang sama, pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri masih lebih kuat dari yang lain. Di sebuah ruang rahasia di rumah Tuan Kota, Yunxiao duduk bersila, pikirannya terfokus.
Dia segera merasa bahwa aliran ki asli di tubuhnya sangat lambat dan terputus-putus, kekuatannya telah sangat berkurang. 9 formasi tanpa debu istana. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, setelah menenangkan pikirannya, kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya menyembur keluar seperti air pasang, menyebar dari antara alisnya dan menyebar ke seluruh langit Yanwu. Kekuatan jiwanya sangat murni, dan itu beriak di langit seperti gelombang suara. Dia bisa merasakan setiap gerakan di seluruh kota, dan 9 susunan Wuchen istana segera terungkap. Istana Lonceng Kuning, Istana Liu Abadi, Istana Utama, dan Istana Liu Selatan, di mana inti formasi berada. Yun Xiao dengan cepat memilah formasi 9 susunan Wuchen istana dan memeriksa rune satu persatu. Jika dia bisa mematahkannya, dia bisa menggunakannya secara langsung. Selain itu, dia juga telah mengatur formasi ibu kota surgawi kekosongan besar dan formasi pedang cahaya keemasan matahari yang besar di sekitar Yanwu, yang telah dia sembunyikan dengan teknik rahasia. Karena kurangnya ki spiritual, kekuatan kedua formasi ini tidak dapat dikerahkan. Kali ini, untuk membuka Gunung Meru dan mendirikan 9 susunan tanpa debu istana, 3 sekte besar telah menghabiskan banyak batu primordial untuk secara paksa meningkatkan energi spiritual di Yanwu ke tingkat tertentu. Apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang dari 3 sekte besar adalah bahwa lebih dari setengah dari sejumlah besar ki vital secara langsung diserap oleh formasi ibu kota surgawi kosong besar dan formasi pedang cahaya keemasan matahari yang besar, yang tersembunyi di bawah tanah. Ini langsung menarik level kedua formasi ke atas. Namun, Yun Xiao tidak berani mengekspos kedua susunan itu saat ini, atau itu akan memberinya masalah tanpa akhir jika mereka dilihat oleh para ahli yang mahir dalam susunan. Kedua formasi besar ini adalah formasi besar pelindung gunung yang sangat kuat, bahkan di seluruh domain selatan, mereka sangat langka. Jika saya dapat menjatuhkan 9 formasi Wuchen istana ini, Yanwu saya akan tak tersti tembus sebelum energi spiritual habis kali ini. Cahaya keemasan berkedip di antara alis Yun Xiao saat kekuatan jiwanya terus-menerus menyimpulkan susunan ribuan mil di langit. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama. Tiba-tiba, matanya bergetar dan cahaya keemasan melintas di antara alisnya. Istana Sang Diao. Di langit tak terbatas di depan mereka, sebuah benda persegi disembunyikan. Itu terus-menerus terombang-ambing ke atas dan ke bawah saat susunan dikerahkan. Melihatnya, itu sebenarnya adalah cermin, dan cahaya yang samar-samar terungkap di atasnya sangat menakjubkan. Jadi inti formasi ada di sini, biarkan aku mengambil cermin harta karun ini. Kekuatan jiwa yang luar biasa di kehampaan segera terwujud menjadi sosok samar Yun Xiao, yang melangkah menuju cermin. Cermin itu tampak berperasaan, ia merasakan sesuatu dan menembakkan sinar emas ke arah Yun Xiao. Yun Xiao melambaikan tangannya, dan lusinan karakter seperti kecebong emas terbang keluar dari telapak tangannya, langsung memusnahkan cahaya keemasan dan terbang menuju cermin. Cermin itu tampaknya memiliki beberapa kecerdasan, tampaknya telah merasakan ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berdengung untuk meminta bantuan. Namun, karakter emas jatuh dari langit dan mendarat di cermin, dan suara itu segera menghilang. Cermin itu bergetar seolah-olah sedang berjuang, dan bentuk jiwa Yu Xiao terus melemparkan semua jenis mantra ke dalamnya untuk menekannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cermin tiba-tiba menjadi cerah. Di cermin, karakter seperti kecebong emas membentuk lingkaran pola, itu samar-samar terlihat, dan dia bisa dengan jelas merasakannya dengan kesadaran rohnya. Kami akhirnya menjalin hubungan. Oh, Yun Xiao sangat gembira, biarkan saya melihat level berapa cermin ini. Siapa yang berani menghancurkan formasi? Kamu mencari kematian. Saat Yun Xiao hendak melangkah maju untuk melihat ke cermin, teriakan sengit terdengar di lautan spiritualnya. Wajah Yun Xiao berkedip, dia telah mencapai tujuannya, jadi dia tidak punya alasan lagi untuk tinggal, takut dilihat oleh orang lain. Bentuk jiwanya langsung berubah menjadi naga dan dengan cepat mundur dari formasi. Kamu ingin melarikan diri, tetap di sini. Suara itu menggelegar lagi, suara aneh itu mengalir ke dalam jiwa secara langsung dan menyerang indera ilahi. Ini adalah serangan jiwa, saya tidak menyangka akan ada beberapa orang yang cakap di 3 sekte tersebut. Yun Xiao terkekeh, meskipun metode ini sedikit kuat, itu masih tidak layak disebutkan di matanya. Kekuatan jiwa yang telah mengambil bentuk naga mengeluarkan raungan panjang dan langsung membubarkan serangan, itu langsung memotong indera ilahi lawan dan melarikan diri di udara.
Petik 2 tanda tanya tanda seru. Ini sebenarnya bentuk jiwa. Suara itu terdengar di udara kaget. Dengan sangat cepat, dua sosok tiba-tiba muncul di samping mata susunan. Saat mereka merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang tersisa, ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Keduanya mengenakan jubah kuning, satu tinggi dan yang lainnya pendek. Mereka berdua memiliki wajah yang sangat lapuk, dan mata mereka yang dalam mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang tua jangkung itu buru-buru melemparkan beberapa segel ke cermin, cahaya kuning hangat muncul di cermin, mengalir terus-menerus. Setelah beberapa saat, wajah lelaki tua jangkung itu mengungkapkan ekspresi keraguan, dia mengerutkan kening dan mengirim beberapa mantra lagi, tetapi sepertinya dia tidak menemukan apa-apa, baru saat itulah dia menghela nafas lega. Kakak senior Liu, bagaimana menurutmu? Orang tua pendek itu bertanya dengan gugup. Orang tua jangkung itu merenung sejenak dan perlahan berkata, tidak ada masalah yang ditemukan, namun, kekuatan orang itu barusan tampaknya tidak kalah dengan milikmu atau milikku, tidak mungkin dia tidak melakukan apa-apa. Tetua pendek itu menjawab dengan dingin, untuk dapat memanifestasikan kekuatan jiwanya menjadi bentuk fisik, bagaimana dia bisa menjadi bukan siapa-siapa. Mungkin dia baru saja datang dan setelah jejaknya terungkap, dia tahu bahwa dia tidak berniat untuk tinggal, jadi dia melarikan diri. Seharusnya begitu, lelaki tua jangkung itu mengangguk, jika kita tidak menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu pada cermin bulan, itu akan terlalu menakutkan. Entah Anda memiliki teknik penyembunyian yang sangat kuat, atau Anda memiliki kitab suci yang sangat kuat, kalau tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa merasakannya hanya dengan kita berdua. Di ruang rahasia rumah Tuan Kota, Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya. Yang berkedip-kedip dengan cahaya terang, auranya meledak, dan kekuatan penguasa bela diri bintang 6 sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi. Baru saat itulah dia mengungkapkan senyum puas, saat dia hendak berdiri, alisnya tiba-tiba berkerut dan cahaya tajam melintas di matanya, dia dengan dingin mendengus dan berkata, kamu mencari kematian. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dan muncul langsung di gerbang kota, melihat ke bawah dengan dingin. Sial, 1 juta batu primordial kelas menengah. Mengapa kalian tidak merampok seseorang? Salah satu murid keluarga bangsawan mulai mengutuk, harga ini hampir setara dengan nilai persenjataan tingkat kelima biasa. Xiao Qingwang bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya, dan berkata dengan malas, jika kamu tidak punya uang, maka tersesat. Selanjutnya, kamu terlalu berlebihan. Siapa di antara mereka yang bukan anak surga yang sombong? Bahkan ada senior Dao bela diri. Sudah berapa lama sejak kota Anda didirikan? Dia benar-benar bertindak sangat sembrono, tidak menempatkan kita di matanya sama sekali. Wajah murid itu pucat karena marah dan dia berteriak keras, mencoba membangkitkan kemarahan semua orang. Kali ini, itu berhasil, lagi pula, 1 juta batu primordial tingkat menengah terlalu menjijikkan, tidak ada yang mau membayarnya, mereka semua menanggapi dan mengutuk. Xiao Qingwang mengerutkan kening dan bertukar pandangan dengan dua lainnya, wajah ketiga pria itu segera menjadi dingin, dan aura mereka akan meledak. Yun Xiao telah menyuruhnya untuk hanya mengambil uang, dan membunuh siapapun yang melawan, jika Anda tidak bisa mengalahkannya, panggil bantuan, dia akan menjadi orang pertama yang tiba. Meskipun mereka bertiga merasa sedikit pusing karena perintah ini, mereka tetap melaksanakannya dengan serius. Pada saat ini, 3.000 seniman bela diri juga bergerak, mereka mengepung Xiao Qingwang dalam sekejap, masing-masing dari mereka dengan ekspresi ganas di wajah mereka, menunggu perintah Xiao Qingwang. Xiao Qingwang telah membunuh banyak orang, jadi dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan, saat dia hendak memberi perintah, sebuah tablet batu tiba-tiba jatuh dari atas tembok kota, itu cerah dan berwarna-warni, dan seperti meteorit yang jatuh ke tanah, itu menekan pemuda itu. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka seseorang akan berani membunuh dalam situasi ini, dan mereka dengan cepat mundur dengan ngeri. Murid pembuat onar juga ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya langsung dikunci oleh kekuatan yang tidak diketahui, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat tablet batu yang jatuh, matanya mengungkapkan ketakutan dan keputusasaan, dan dia berteriak, jangan bunuh aku. Selamatkan aku, hanya aku. Ledakan. Tanpa ragu, tablet batu itu ditekan ke tanah, dan tubuh murid itu langsung ditekan,
dia mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Karakter kuno mengalir di tablet, seperti batu nisan murid itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sosok Yun Xiao muncul samar-samar di atas tembok kota dan berkata dengan suara dingin, tersesat jika kamu tidak mampu membelinya, dan mereka yang menyebabkan masalah dengan niat jahat akan mati. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Kerumunan merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka, hampir semua pasukan di wilayah selatan telah berkerumun ke Yanwu, namun dia telah membunuh mereka pada kesempatan besar tanpa memberitahu mereka, apakah dia tidak takut menyebabkan kerusuhan. Dahi semua orang berlumuran keringat dingin. Xiao Qingwang dan dua lainnya juga tercengang, dan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Yun Xiao memberi mereka perasaan bahwa dia semakin tak terduga, dia adalah orang yang tegas dan menggelegar. Yun Xiao melihat ketakutan di wajah semua orang dan berkata dengan dingin, aku mengerti bahwa kamu tidak yakin, namun, ini adalah perintah bersama dari 3 sekte besar bahwa tidak ada yang boleh menyebabkan masalah di Yanwu selama periode ini, atau mereka akan dibunuh tanpa ampun. Saya hanya menjalankan perintah dari 3 sekte besar. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan pergi ke 3 sekte besar dan tanyakan kepada mereka. Sial, semua orang mengutuk dengan gila-gilaan di dalam hati mereka. Dia sebenarnya telah menggunakan 3 sekte besar sebagai perisainya, tetapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Akhirnya, ada seorang kaisar bela diri di antara mereka, dan dia berteriak dengan marah, ini adalah tugasku untuk menjaga ketertiban di kota, tapi kamu, bocah, menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas dan menetapkan biaya setinggi itu sendiri. Yun Xiao menoleh dengan dingin dan mendengus, menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas. Sangat bagus, maksudmu mengatakan bahwa perintah yang dikeluarkan oleh 3 sekte besar adalah bulu ayam. Aku akan menyampaikan pesanmu kepada para ahli dari 3 sekte besar. Jantung ahli kerajaan bela diri berdetak kencang saat dia berkeringat dingin. Sekte Jutian, Paviliun Seribu Banau, dan Lembah Dunia yang sulit dipahami mewakili 3 sekte paling kuat di wilayah selatan, dan aturan mereka seperti gunung di wilayah selatan. Selain itu adalah dekrit yang dikeluarkan bersama oleh ketiga sekte. Masalah semacam ini bisa besar atau kecil, tetapi jika ketiga sekte benar-benar menganggapnya serius, maka dia benar-benar tidak akan memiliki akhir yang baik. Dia segera tergagap dan mencoba menjelaskan. Tapi, Yun Xiao mengabaikannya dan berkata sambil mencibir, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tetapi jika kamu makan makanan yang salah, paling banyak 1 orang akan mati. Anda tidak bisa mengatakan sesuatu secara acak. Jika Anda mengatakan sesuatu yang salah, seluruh keluarga Anda mungkin mati. Saya harap Anda semua berpikir sebelum Anda berbicara atau melakukan apapun. Di wilayah Yanwu ini, saya memiliki keputusan akhir, bahkan jika Anda adalah sosok yang tiada taranya, ketika Anda berada di sini, Anda harus berbaring. Jika kamu tidak ingin berbaring, tersesat atau patah tulangmu. Semua orang terkejut, bahkan 3 sekte besar mungkin tidak berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Bukankah ini menyinggung semua orang? Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong? Haha, kata bagus, mendominasi. Qian Duoduo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata yang mendominasi dan perkasa seperti itu dengan begitu arogan. Yun Xiao melirik ke bawah dan berkata, semuanya, silakan lanjutkan, lelang akan segera dimulai, kami tidak akan menunggu penundaan. Dia menghilang dari atas tembok kota setelah mengatakan ini, dan tablet alam ilahi menghilang bersamanya, hanya menyisakan lubang maut di tanah, yang membuat orang merasa terkejut dan membuat mereka bergidik. Gunung Meru akan dibuka dalam 2 hari, dan sekarang sebagian besar pasukan yang berani datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan buru-buru mengeluarkan batu primordial mereka, takut mereka akan melewatkan pelelangan. Yun Xiao turun dari atas tembok kota Yanwu dan hendak pergi ketika hatinya tiba-tiba tersentak, dan dia melihat sesosok mengikuti di belakangnya. Bagaimana mungkin kamu tidak dibatasi oleh formasi? Bagaimana Anda melakukannya? Pria itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, suaranya sangat jelas, dan dia mengungkapkan nada tidak percaya. Yun Xiao menoleh untuk melihat pria itu dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Xin, apakah saya sangat dekat dengan Anda? Mengapa aku harus memberitahumu?
Pria itu adalah Xin Ruyu, dia baru saja melihat serangan Yun Xiao, dan sepertinya dia tidak dibatasi oleh mantra pembatasan dan dapat mengedarkan ki primordialnya kapan saja, jadi, dia bertanya dengan bingung, tetapi Yun Xiao membantahnya, mari kita lupakan ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, kemana perginya Yue Jiulin? Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata, bukankah Yue Jiulin anjingmu? Apa hubungannya dengan saya jika anjing itu hilang? Ini Yan Wu, bukan Sang Yang, dan kamu tidak bisa begitu lancang. Apa? Xin Ruyu tidak bisa mempercayai telinganya, untuk sesaat, dia pikir dia salah dengar, dia berkata dengan kaget, kamu berani berbicara denganku seperti ini. Dia adalah putra mahkota Kekaisaran Gagak Api, dan semua tanah di bawah langit adalah miliknya, di Kekaisaran Gagak Api, kecuali beberapa sekte yang sangat kuat seperti Sekte Jutian, dia adalah eksistensi tertinggi yang dihormati oleh puluhan ribu orang, tapi sekarang, pihak lain mengatakan bahwa ini adalah Yan Wu, dan dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Bukankah Yan Wu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Fireground? Dia tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menjadi marah, tubuhnya tiba-tiba mulai memancarkan cahaya putih redup, seolah-olah mutiara tertanam di tubuhnya, cahaya itu berputar seolah-olah sedang terhubung, tetapi perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dengan senyum di matanya. Ekspresi Xin Ruyu sedikit berubah, ki sejatinya baru beredar setengah jalan ketika terputus oleh kekuatan aneh di udara, tapi, dia masih dipenuhi dengan niat membunuh, seorang penguasa giok muncul di tangannya, yang kemudian dia ubah menjadi balok pedang dan menebas Yun Xiao, ketika cahaya pedang dilepaskan, itu bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi di bawah pengaruh 9 formasi tanpa debu istana, itu menjadi redup. Yun Xiao mencibir dengan jijik saat dia menunjuk jarinya dengan ringan, seberkas cahaya hijau segera muncul di udara dan menghalangi sinar pedang, dia kemudian mengulurkan jari-jarinya seperti gunung, dan beberapa aliran pedang ki muncul dari udara tipis, mereka mengembun di tangannya dan mengunci Xin Ruyu, apakah menurutmu aku tidak akan membunuhmu jika aku tidak bahagia sekarang? Kali ini, ekspresi Xin Ruyu benar-benar berubah, kamu benar-benar tidak dibatasi oleh formasi. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah penghalang yang dipasang oleh dua master susunan dari lembah dunia yang sulit dipahami. Tapi yang lebih membuatnya takut adalah bahwa sinar pedang di telapak tangan Yun Xiao memberinya perasaan sombong, dan ketidakpedulian di matanya membuat hatinya menjadi dingin, dia benar-benar percaya bahwa jika pihak lain sedang dalam suasana hati yang buruk, dia benar-benar akan membunuhnya. Meskipun ide ini sangat goyah dan sama sekali tidak dapat diterima olehnya secara rasional, dia masih putra mahkota Kekaisaran Gagak Api, dan statusnya sangat mulia, selain itu, dia mendapat dukungan dari Sekte Permata Surgawi dan Sekte Jutian, tetapi untuk beberapa alasan, perasaan itu sangat jelas, dan itu membuatnya percaya bahwa Yun Xiao akan melakukan apa yang dia katakan dan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Xin Ruyu, yang tidak pernah memberi sepanjang hidupnya, tiba-tiba merasa sedikit takut saat ini, dia menggertakkan giginya dan wajahnya menjadi pucat. Sangat bagus, sangat patuh. Yun Xiao menarik kembali sinar pedangnya dengan jijik dan berkata dengan suara dingin, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah putra mahkota, kamu bisa bertindak seperti daun bawang di depanku, Xingyang Jie dan Zhou Yusan adalah contoh terbaik, dan aku tidak ingin kamu menjadi idiot berikutnya. Dia memelototi Xin Ruyu dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Xin Ruyu tercengang di tempat, rasa penghinaan yang besar menggenang di hatinya, dan wajahnya menjadi hitam karena marah. Di matanya, Yun Xiao selalu menjadi belalang yang lincah, melompat-lompat dengan gembira, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali, baru setelah pertempuran di tahap ilahi gagak emas dia benar-benar menganggapnya serius dan melihatnya sebagai lawan potensial, namun, itu hanya potensi. Tapi kali ini, Yun Xiao telah membawa kembali lebih dari setengah kristal dari Pulau Qianghua, dan dia segera menjadi orang yang paling banyak dibicarakan di seluruh wilayah selatan, baru pada saat inilah Xin Ruyu merasakan krisis, dan dia merasa bahwa Yun Xiao mungkin lawan terbesarnya. Tapi dia tidak menyangka itu. Di matanya, dia bahkan tidak bernilai daun bawang. Itu seperti seorang jutawan yang selalu meremehkan seorang pengemis dan mengejeknya dari waktu ke waktu,
hanya untuk mengetahui bahwa pengemis itu adalah seorang multijutawan dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Saya selalu menjadi orang yang berfantasi tentang rasa superioritas saya. Perasaan penghinaan dan kekalahan ini membuat Shinryu, yang selalu tinggi dan perkasa, merasa sangat malu karena darah dan qi-nya tidak mengalir dengan lancar. Dia memuntahkan seteguk darah. Matanya merah, dan dia berteriak dengan darah di mulutnya, "Li Yunxiao. Beraninya kamu, seorang petani rendahan, meremehkanku. Dia benar-benar pantas mati, benar-benar pantas mati." Ah! Ah! Raungan Shinryu secara alami mencapai telinga Yunxiao, tetapi dia hanya mencibir dan menuju ke aula lelang. Tempat lelang sementara dibangun di lokasi asli kamar dagang toko harta karun sebelumnya, butuh ribuan pekerja untuk menyelesaikannya dalam 3 hari, dan skalanya jauh lebih besar dari terakhir kali. Ding Ling, Baili Gongjin, dan Wei Hongfu, yang merupakan 3 orang utama yang bertanggung jawab atas pelelangan, telah berkumpul di ruang VIP. Banyak orang juga mulai memasuki tempat lelang besar. Begitu Yunxiao masuk, ketiganya segera berhenti berbicara dan menunjukkan rasa hormat. Baili Gongjin tertawa dan berkata, "Tuan Yunxiao, sepertinya ada gerakan besar di langit dan di atas tembok kota sekarang." Hati Yunxiao berdebar-debar, dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar kota, adapun gerakan aneh ribuan mil jauhnya, indra ilahi Baili Gongjin telah memperhatikannya, lawannya adalah alkemis tingkat 6, dan kekuatan jiwanya lebih kuat darinya. "Hehe, itu semua hanya beberapa hal sepele, aku telah membuat Tuan Baili khawatir," kata Yunxiao dengan santai. Baili Gongjin sangat menghargai bakat Yunxiao, jadi dia menyarankan, "Tuan Yunxiao, Anda telah menetapkan biaya masuk yang begitu tinggi di luar kota, sekarang Anda bisa menjadi kaya untuk sementara waktu, tetapi Anda telah mengubur bencana besar untuk diri Anda sendiri." Tuan Muda Yun, Ding Ling, berkata dengan cemas, "Semua orang yang datang ke Yanwu untuk berpartisipasi dalam pelelangan berasal dari kekuatan utama Kekaisaran Gagak Api. Anda telah menyinggung semua orang dengan melakukan ini seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telur, menyebabkan bencana yang tak ada habisnya." Menurut pendapat mereka, bagaimana mungkin seorang Yanwu saja bersaing dengan banyak kekuatan Kekaisaran Gagak Api? Belum lagi, tidak semuanya berasal dari Kekaisaran Virechou, tetapi disusupi oleh pasukan dari tempat lain. Mereka bisa dengan mudah mendapat masalah jika mereka tidak berhati-hati. Wei Hongfu tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Dia tersenyum dan berkata, "Biaya masuk 1 juta batu asal kelas menengah. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kristal, kebencian itu akan meledak sekaligus." Hehehe. Yunxiao menatapnya dengan santai dan berkata dengan heran, "Biaya masuk 1 juta? Tidak, itu adalah biaya masuk. Jika Anda akan berpartisipasi dalam pelelangan, Anda harus membayar 1 juta lagi." Apa? Mereka bertiga sangat terkejut sehingga mereka menggigit lidah dan gemetar kesakitan. Mereka semua memiliki mata melotot dan mulut mereka terbuka lebar, menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Yunxiao, di sisi lain, tersenyum pelan, lalu duduk dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Setelah pelajaran berdarah yang mereka pelajari di luar Yanwu, semua orang menjadi berperilaku baik. Belum lagi kekuatan semua orang dibatasi oleh formasi, jadi mereka dirugikan saat bertarung. Bahkan jika tidak ada batasan, dia ada di sini untuk berpartisipasi dalam lelang slot, dan slot itu ada di tangan orang lain. Jika dia membuat marah pihak lain dan mereka tidak menawar Jingxi, itu akan menjadi kerugian besar. Oleh karena itu, mereka semua dengan patuh menunggu dalam antrean untuk memasuki kota, tapi kebencian ini terkubur jauh di dalam hatinya, memikirkan bagaimana membalas dendam di masa depan. Lanjut, Qian Duoduo berteriak, dan tas penyimpanan dilemparkan ke atas meja dengan celepuk. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya karena kebiasaan, tetapi pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Ada koin tembaga biasa yang tercetak di tas penyimpanan, tidak ada yang istimewa tentang itu adalah salah satu mata uang yang beredar di benua bela diri surgawi, dengan nilai nominal terendah, yang disebut tembaga Yuan. Melihat tas penyimpanan dengan segel Yuan perunggu, seluruh tubuhnya tampak sangat terstimulasi. Dia tidak bisa berhenti gemetar, dan salah satu tangannya berhenti di udara, tidak bisa menurunkannya. "Hehe, lama tidak bertemu, jadi itu Anda sampah, kami belum bertemu satu sama lain selama setahun,
dan Anda benar-benar datang ke pegunungan selatan untuk menjadi pengawas seseorang, pekerjaan yang menjanjikan, haha. Pemilik tas penyimpanan mencibir dengan nada dingin dan mengejek. Qian Duoduo tidak mengangkat kepalanya, dia hanya melihat pakaian pemilik tas penyimpanan di depannya, jubah sutra perak juga disulam dengan serangkaian segel yuan perunggu, matanya merah, dan tatapan membunuh melintas di matanya. Dia sepertinya berjuang di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia menghela napas berat, dia menahan emosinya dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengambil tas penyimpanan. Dia berkata dengan nada tenang, "Kamu bisa masuk sekarang setelah kamu membayar." Pemilik tas penyimpanan berdiri di sana selama beberapa detik, lalu mendengus dan berjalan ke kota, namun, kata-kata sarkastiknya masih terdengar. "Kamu sampah, kamu hanya cocok menjadi anjing penjaga dalam hidup ini." Ekspresi membunuh melintas di mata Qian Duoduo, dan dia kembali ke dirinya yang tenang seperti biasa dan terus mengumpulkan uang. Xiao Qingwang, yang telah melihat seluruh proses, sedikit mengernyit dan jatuh ke dalam kontemplasi, tanda seperti tembaga itu sepertinya mewakili sesuatu, dia hanya memiliki beberapa kesan tentang itu, tetapi dia tidak bisa mengingatnya saat ini. Dia bertanya dengan prihatin, "Siapa orang itu? Apakah kamu baik-baik saja?" Qian Duoduo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Dia dulunya adalah saudaraku, tapi dia tidak lagi." Xiao Qingwang dibuat tidak bisa berkata-kata, melihat bahwa Qian Duoduo sepertinya tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia tidak bertanya lebih jauh. Setelah pembunuhan Yun Xiao, meskipun masih banyak keluhan dari orang-orang yang memasuki kota, tidak ada lagi konflik yang terjadi. Segera, puluhan ribu orang telah membayar sejumlah besar batu primordial, dan Yanwu yang awalnya luas menjadi ramai saat mereka semua menuju ke rumah lelang. Selama pertempuran Pulau Qianghua, 3 kerajaan hanya mengizinkan pasukan yang belum dialokasikan tempat untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi tidak ada batasan seperti itu dalam pelelangan ini. Selama mereka berasal dari Kekaisaran Burung Gagak Api, mereka bisa berpartisipasi. Selain itu, tidak ada yang peduli dengan aliran akhir kristal kuota. Oleh karena itu, banyak orang dari Kekaisaran Tianxiang dan Kekaisaran Musu juga akan menyusup ke belakang layar. Apa yang membuat semua orang begitu marah sehingga mereka ingin muntah darah adalah bahwa mereka harus membayar 1 juta batu primordial tingkat menengah ketika mereka memasuki pelelangan. Kali ini, Duan Yue, seorang ahli alam kerajaan bela diri, bertanggung jawab, dan tablet alam ilahi dimanifestasikan di sampingnya. Ia berdiri di sana seolah-olah ingin menunjukkan kekuatannya. Wajah semua orang suram, dan setelah membayar batu primordial, mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang kejam. Dia berencana untuk mendapatkannya kembali dengan penuh minat setelah perjalanan ke Gunung Meru selesai. Pada saat ini, mereka berada di wilayah orang lain, dan kekuatan mereka dibatasi. Mereka semua marah tetapi tidak berani berbicara. Satu persatu, mereka memasuki rumah lelang dengan marah, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat baik. Di ruang VIP, Baili Gongjin dan 2 lainnya semuanya sedikit pusing. Mereka tidak percaya ketika mereka pertama kali mendengar kata-kata Yun Xiao, tetapi mereka tidak menyangka itu benar. Dia telah membayar 2 juta batu primordial kelas menengah hanya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ini hanya pemerasan. Akan aneh jika mereka tidak mengejarmu setelah ini. Ekspresi Yun Xiao masih acuh tak acuh, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap ekspresi semua orang. Dia sangat menyadari konsekuensi dari pemerasan yang tidak bermoral seperti itu, tetapi dia bahkan lebih sadar bahwa dunia ini menghargai kekuatan. Sekarang dia telah menguasai 9 formasi tanpa debu istana, formasi harta karun ibu kota surgawi yang kosong yang besar, dan formasi pedang cahaya keemasan matahari yang besar. Pertahanan seluruh kota Yanwu tidak kurang dari kekuatan manapun di wilayah selatan. Dia sangat yakin bahwa mereka yang datang untuk menimbulkan masalah tidak akan pernah kembali. Selain itu, setelah Gunung Meru dibuka, mereka tidak hanya dapat membuka wilayah api sepenuhnya dengan sejumlah besar batu primordial, tetapi mereka juga dapat dipelihara oleh ki spiritual Gunung Meru, yang akan sangat meningkatkan kekuatan semua orang. Selain itu, selama dia memiliki cukup Yuan Qi, dia bisa meningkatkan 3 formasi di Yanwu dengan beberapa level. Pada saat itu, bahkan keberadaan seperti Sekte Jutian tidak akan bisa menerobos mereka dalam waktu singkat. Dia melirik 3 orang di ruang VIP sambil tersenyum, tokoh harta karun, asosiasi alkemis,
dan perusahaan perdagangan Tianyuan semuanya berada di perahu yang sama dengannya sekarang. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yanwu, ketiga pihak ini tidak akan bisa mengabaikannya. Dengan tiga pendukung hebat ini, dia benar-benar tidak perlu takut di seluruh pegunungan selatan. Indra ilahi Bai Li Gongjin adalah yang paling kuat. Ketika dia merasakan senyum Yun Xiao, dia merasakan merinding di sekujur tubuhnya, dan perasaan buruk melekat di hatinya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tuan Muda Yun, dia terbatuk kering dan berkata, hampir semua orang ada di sini, bisakah kita mulai sekarang? Petik 2. Dari saat mereka memasuki kota hingga saat mereka berpartisipasi dalam pelelangan, biaya setinggi langit dari 2 juta batu primordial tingkat menengah membuat kebanyakan orang menggertakkan gigi karena kebencian, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk antusias dengan kuota. Segera, tempat berkapasitas 20.000 orang itu terisi penuh. He Feng dan Sui Loyan juga duduk di sudut yang tenang, saat mereka melihat simbol perusahaan perdagangan Tianyuan, asosiasi alkemis, dan segudang toko harta karun di panggung lelang pusat. Ekspresi mereka menjadi sedikit tidak pasti. Penatua He, mengapa perusahaan perdagangan Tianyuan menjadi kekuatan utama pelelangan ini? Bagaimana mungkin asosiasi alkemis dan banyak sekali toko harta karun rela tertinggal? Ini agak aneh. Mata Sui Loyan bersinar dengan cahaya aneh. Ketika dia memikirkan Dingling, dia merasakan sedikit kemarahan di hatinya, seolah-olah ada permusuhan alami di antara wanita cantik. Saya tidak tahu berapa banyak yang telah dibayar perusahaan perdagangan Tianyuan untuk mengundang asosiasi alkemis dan segudang toko harta karun, katanya Feng sambil tersenyum dingin. Mereka bahkan mengundang asosiasi alkemis dan segudang toko harta karun untuk memegang benteng. Lalu apa? Selama 2 konvensi serikat pedagang tidak bisa menjadi anggota Dewan Direksi kali ini, nama Kamar Dagang Tianyuan akan segera menjadi sejarah. Sui Loyan menjawab, setelah pertempuran dengannya setahun yang lalu, saya bertanya-tanya bagaimana kekuatannya sekarang. Saya memperkirakan bahwa itu harus berada di peringkat sekitar 10 di serikat pedagang. Pembukaan Gunung Meru sangat penting baginya, dan kemungkinan besar kekuatannya akan meningkat pesat. Apakah dia satu-satunya yang memasuki Gunung Meru? Jika saya tidak salah, semua murid di serikat pedagang yang kemungkinan akan masuk 10 besar ada di sini. Selanjutnya, semua kekuatan super telah menyusup ke kota tanpa kecuali. Anda harus ekstra hati-hati dalam perjalanan ke Gunung Meru ini. Keselamatan pertama. He Feng dengan hati-hati memperingatkan, Sui Loyan adalah seorang jenius dari serikat bisnis Mando. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti akan membayar dengan nyawanya ketika dia kembali. Jangan khawatir, penatua dia, saya ingin melihat keberadaan seperti apa para jenius dari 7 negara adidaya. Ekspresi antisipasi muncul di mata Sui Loyan saat niat bertarungnya mulai berkumpul. He Feng sedikit mengernyit, dia sepertinya berharap bahwa perjalanan ke Gunung Meru ini tidak akan sederhana. Pada saat ini, seorang lelaki tua sudah berjalan ke panggung pelelangan, dengan aura spiritual yang unik. Orang bisa mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Mei, yang berspesialisasi dalam menilai harta karun. Saya akan menjadi tuan rumah pelelangan, yang diadakan oleh perusahaan perdagangan Tianyuan, asosiasi alkemis, dan banyak sekali toko harta karun. Banyak orang mengerutkan kening ketika mendengar ini, sepertinya ada makna tersembunyi di baliknya, dan mereka semua mulai berpikir dengan hati-hati. Nama keluarga lelaki tua ini adalah Mei. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, item lelang utama kali ini adalah 1083 buah kristal kuota untuk partisipasi Gunung Meru. Ada juga beberapa harta karun yang disediakan oleh asosiasi alkemis dan toko harta karun. Mereka akan terjalin dalam pelelangan, yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya, jadi saya tidak akan banyak bicara tentang aturannya. Ayo mulai sekarang. Dia hanya memperkenalkan dirinya secara singkat sebagai Mei, dan itu sudah cukup. Nama keluarga ini adalah merek terbesar di lelang manapun. Untuk menghidupkan suasana, item pertama adalah kristal kuota. Setiap tawaran harus setidaknya 100.000 batu primordial tingkat medial lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tuan Mei mengangkat penutup nampan di atas panggung, memperlihatkan kristal berkilauan dengan ukiran rune aneh di atasnya. Kristal itu sendiri tidak memiliki banyak arti, tetapi itu membuat semua orang menelan ludah mereka. Apa-apaan ini? Itu lebih dari 1000 yuan, dan dia benar-benar menawar 1 yuan pada satu waktu.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Segera, beberapa orang mulai mengeluh karena tidak puas, namun, masih ada orang yang langsung mulai menawar. 100.000 batu primordial kelas medial. Salah satu pria, kekar mengerutkan kening dan berteriak, berapa lama kita akan menembak seperti ini? 2 juta batu asal kelas menengah. Bahkan biaya masuk dan biaya masuk telah menelan biaya 2 juta, harga kristal ini pasti tidak akan lebih rendah dari ini, harganya dengan cepat melonjak, tetapi hanya beberapa suara yang jarang memanggil, tampaknya murid-murid dari kekuatan utama tidak cemas. Bagaimanapun, itu hanya bagian pertama dari Jingxi, jadi mereka tidak menganggapnya serius, semuanya dicadangkan untuk masa depan. Pada akhirnya, kristal slot pertama terjual seharga 4,3 juta batu primordial kelas medial. Pemuda yang memenangkan tawaran itu tidak bisa menahan kegembiraannya dan buru-buru meninggalkan kursinya untuk pergi ke belakang panggung, jelas bahwa tujuannya hanya satu bagian, dan sekarang setelah keinginannya terpenuhi, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Lelang pertama sudah sangat seru, kata Tuan Mei sambil tersenyum, saya merasa bahwa jumlah total lelang ini akan menjadi yang terbesar dalam hidup saya. Orang tua ini juga sangat bersemangat, item berikutnya adalah 10 kristal, dan mereka akan dijual sebagai bundel, silakan mulai tawaran Anda. 10, lalu 10 juta batu primordial kelas menengah. Seseorang segera memanggil, 10 pil bukanlah jumlah yang kecil, dan banyak kekuatan segera mulai menawar, suasana di ruang lelang mulai tegang. Di ruang VIP, beberapa orang menonton pelelangan dengan tenang, Baili Gongjin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya khawatir Tuan Yun Xiao akan menjadi orang terkaya di wilayah selatan setelah pelelangan ini. Yun Xiao sudah tersenyum seperti bunga saat dia dengan cepat menghitung kristal di benaknya, Tuan Baili pamer di depan seorang ahli, mengatakan bahwa saya adalah orang terkaya di wilayah selatan di depan toko harta karun segudang di Seoul, New Hou. Tuan Wei pasti tertawa dingin di dalam hatinya. Kamu pasti bercanda, Tuan Muda Yun, kata Wei Hongfu dengan senyum pahit, jika pelelangan berlanjut seperti ini, jumlah batu purba akan sangat besar sehingga bahkan saya terkejut, mereka mungkin sebanding dengan sekte dan keluarga besar di wilayah selatan yang memiliki sejarah ribuan tahun. Namun, seperti kata pepatah, kekayaan tidak dapat diungkapkan, saya khawatir Tuan Muda Yun akan masuk dalam daftar banyak orang kali ini. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao saat dia berkata dengan tidak setuju, jika mereka ingin mencari kematian, aku tidak keberatan mengabulkan keinginan mereka, saat ini, jika Anda ingin hidup lama, Anda tidak hanya harus mengandalkan kekuatan, seringkali, Anda kehilangan nyawa Anda sepenuhnya karena kebodohan. Wei Hongfu menganggapnya aneh, dia benar-benar tidak tahu dari mana Yun Xiao mendapatkan kepercayaan dirinya, tetapi dilihat dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang yang sembrono, tapi kekuatan dan bantalan semacam ini sangat langka di kalangan generasi muda, dia melirik Dingling, dan tiba-tiba berpikir keras. Baili Gongjin, yang telah tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba terkekeh dan berkata, sudah waktunya untuk salah satu koleksiku. Beberapa dari mereka melihat ke stan lelang, kali ini, 4 pria bertelanjang dada membawa kotak besi, dan mereka langsung penasaran. Item berikutnya untuk dilelang disediakan oleh Asosiasi Alkemis, kata Tuan Mei sambil tersenyum, itu adalah barang untuk dilelang, di dalamnya ada satu set persenjataan tingkat 6 baju besi tombak sihir yang mendalam. Keempat pria itu membuka peti logam, dan cahaya keemasan segera tumpah. Satu set peralatan yang indah muncul di depan mata semua orang, bentuknya agak aneh, di atas baju perang emas, ada tombak hitam, kedua warna itu memberi orang dampak visual yang tidak cocok, tetapi niat membunuh pada. Tombak dan baju perang emas menyatu, membuat hati orang bergetar dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Surga, itu sebenarnya adalah persenjataan yang mendalam gabungan, satu set lengkap. Seseorang di bawah segera berteriak ketakutan, matanya bersinar. Hati semua orang tergerak, persenjataan mendalam tingkat ke-6 sudah sangat berharga, bahkan keluarga bangsawan besar dengan warisan ribuan tahun itu jarang terjadi, terlebih lagi, itu adalah satu set yang dirakit bersama, dan seringkali keberadaan semacam ini datang dengan fungsi yang luar biasa. Ini adalah item yang benar-benar melebihi harapan semua orang, awalnya, mereka semua datang untuk batu kristal, dan bahkan jika ada beberapa barang yang telah dilelang,
mereka hanya akan menambahkan bunga ke brokat, namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa barang dengan nilai sebesar itu benar-benar akan menjadi barang tambahan. Hati keluarga bangsawan dan sekte yang tidak membawa batu vitalitas yang cukup segera tenggelam, mereka sangat berkonflik. Sebaliknya, mereka yang telah membawa cukup banyak batu purba diam-diam senang, tetapi mereka juga gelisah. Lagi pula, hal semacam ini terlalu menantang surga di pegunungan selatan. Beberapa seniman bela diri biasa mengungkapkan senyum pahit di wajah mereka. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa diimpikan oleh orang miskin seperti mereka. Namun, ada juga banyak murid dari 3 wilayah lainnya yang bersembunyi di antara mereka. Mereka mendengus jijik. Meskipun hal semacam ini berharga, mereka telah melihat banyak dari mereka di sekte mereka. Sui Loyan tertawa canggung. Set senjata tingkat mendalam gabungan ini hanya biasa-biasa saja, dan itu benar-benar dapat menyebabkan keributan seperti itu. Penatua, dia benar. Pegunungan selatan ini memang tempat di mana bahkan burung pun tidak mau buang air besar. Semuanya adalah orang-orang yang belum pernah melihat dunia. He Feng menatap senjata tingkat yang dalam dan merenung. Dia menggelengkan kepalanya. Kuncinya bukanlah set persenjataan yang mendalam ini, tetapi makna di baliknya. Harus diketahui bahwa jumlah alkemis di wilayah selatan yang dapat menyempurnakan item seperti itu dapat dihitung di satu tangan. Fakta bahwa itu seperangkat senjata tingkat mendalam ini telah dilelang sudah cukup untuk membuktikan dukungan dari asosiasi alkemis untuk pelelangan ini. Yang saya khawatirkan adalah apakah perusahaan perdagangan Tianyuan telah mencapai semacam kesepakatan dengan asosiasi alkemis dan mendapat dukungan mereka. Sui Loyan tertegun dan berkata dengan heran, dari mana Dingling mendapatkan kemampuan hebat seperti itu? Asosiasi alkemis menyendiri dari dunia dan tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara kekuatan utama di benua itu. Ini diketahui semua orang. He Feng tersenyum pahit dan menghela nafas. Kamu masih terlalu muda, kamu hanya peduli dengan kultivasi. Tidak ada yang namanya menyendiri di dunia ini. Selama seseorang berada di benua, seseorang tidak bisa menyendiri. Alasan mengapa asosiasi alkemis memberi orang rasa transendensi adalah karena mereka sangat kuat sehingga mereka meremehkan semua jenis kompetisi. Namun, jika manfaatnya cukup, hehehehehe. Sui Loyan mengerutkan kening dan berkata, perusahaan perdagangan Tianyuan hanyalah panci yang rusak. Manfaat apa yang bisa ditawarkannya kepada asosiasi alkemis? Itu hanya cabang alkemis tingkat ketiga dari Kekaisaran Gagak Api. Dan hanya ada satu leluhur alkemis tingkat ke-6 yang bertanggung jawab atasnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alis He Feng berkerut dan dia tidak mengatakan apa-apa, namun, dia bingung di dalam hatinya, apakah itu benar-benar sesederhana itu? Baili Gongjin, alkemis tingkat ke-6, adalah murid Tuhan itu. Dia menghela nafas sedikit, berharap dia terlalu banyak. Berpikir, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menonton pelelangan. Mata Yun Xiao berbinar saat dia memuji, Tuan Baili benar-benar mengeluarkan harta karun seperti itu dan bahkan tidak mengungkapkan apapun. Itu adalah pekerjaan yang saya puaskan di tahun-tahun awal saya, kata Baili Gongjin dengan senyum rendah hati. Saya hanya khawatir itu tidak akan menarik perhatian Tuan Muda Yun. Mungkinkah Tuan Muda Yun juga tertarik untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Aku ingin membelinya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tapi harganya terlalu tinggi. Jika Tuan Baili telah mengungkapkan berita itu sebelumnya, saya bisa bekerja sama dengan Nona Ling untuk melakukan lebih banyak publisitas, sehingga kepala darah ini akan membawa cukup banyak batu primordial, dan harga lelang akan meningkat. Baili Gongjin tersenyum pahit, dia berpikir bahwa Yun Xiao tertarik dengan pekerjaan itu dan dengan bangga meminta nasihatnya, tetapi ternyata itu adalah kebenaran. Set senjata tingkat mendalam ini terdiri dari 7 buah senjata tingkat mendalam tingkat 6, mereka adalah tombak iblis, helm, baju perang, pelindung lengan, sepatu bot perang, pelindung bahu, dan pelindung pinggang. Masing-masing dari mereka berada di langkah ke-6, dan ketika digabungkan bersama, mereka bahkan memiliki keterampilan bela diri fusi tirani pembunuhan api iblis. Tuan Mei tampak bersemangat juga, dia membelai set senjata tingkat yang mendalam dengan kagum dan tersenyum. Set senjata tingkat mendalam ini mungkin tidak seberharga lusinan kristal yang digabungkan, tetapi itu jelas merupakan harta karun yang langka. Saya telah menyelenggarakan lelang selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat harta karun yang begitu berharga sebelumnya. Lelang akan dimulai sekarang, tidak akan ada akhir dari harga penawaran.
dan setiap tawaran akan meningkat setidaknya 100.000 batu primordial tingkat medial. Setelah hening sejenak, kerumunan mulai menawar dengan liar, banyak kekuatan besar bersedia melelang kristal kuota yang lebih sedikit hanya untuk membawa set senjata tingkat mendalam ini kembali sebagai harta perlindungan klan. Pada akhirnya, itu dibeli oleh kekuatan kecil yang tidak dikenal di Kekaisaran Gagak Api dengan harga setinggi langit 40 juta batu primordial kelas medial, namun, semua orang tahu bahwa pasti ada kekuatan besar dari negara lain di balik ini, jadi tidak ada yang berani memiliki ide yang bengkok. Akhirnya, setelah sehari, semua lelang telah berakhir. Semua orang sangat lelah hingga berlumuran keringat, bahkan tenggorokan Tuan Mei terbakar. Tidak hanya harga lebih dari 1.000 kristal harga tertinggi dalam karirnya, tetapi barang-barang lelang selingan yang disediakan oleh Asosiasi Alkemis juga sangat berharga, dan batu primordial yang dia dapatkan tidak jauh lebih murah dari kristal. Semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan pada dasarnya tidak memiliki apa-apa di saku mereka, tetapi mereka semua sangat gembira dan telah mendapatkan banyak. Mereka yang tidak mendapatkan apa-apa semuanya memiliki wajah muram, jika mereka tidak dieksploitasi untuk 2 juta batu primordial kelas menengah di sepanjang jalan, mereka setidaknya akan mendapatkan 1 batu kristal. Sekarang, mereka menaruh semua kebencian mereka pada Yun Xiao. Di ruang VIP, Yun Xiao dan 3 lainnya sedang mendengarkan laporan hasil lelang, meskipun mereka telah mengharapkannya. Mereka masih tercengang ketika mendengar bahwa itu hampir 10 miliar batu primordial kelas menengah. Wei Hongfu, Ding Ling, dan Baili Gongjin semuanya adalah orang-orang yang telah melihat dunia, tetapi mereka juga terkejut dengan pelelangan tersebut. Yun Xiao adalah satu-satunya yang tenang, dengan biaya masuk dan biaya masuk, dia memiliki lebih dari 10 miliar batu primordial kelas menengah. Kalian bertiga bisa beristirahat di kota sebentar, aku akan berada dalam kultivasi tertutup selama 2 hari ke depan, jadi jangan ganggu aku. Ketika Gunung Meru dibuka, aku akan bisa merasakannya dan aku pasti akan keluar. Yun Xiao meninggalkan aula lelang dengan puluhan miliar batu primordial dan pergi ke ruang rahasia di rumah tuan kota untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ada orang lain yang tidak takut mati. Alisnya berkerut saat segel tangan muncul di telapak tangannya. Di langit di atas rumah tuan kota, puluhan ribu sinar emas tiba-tiba muncul dan berubah menjadi pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya, bersiul ke bawah. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok di rumah tuan kota tiba-tiba berhamburan panik, melarikan diri ke segala arah. Ini semua adalah seniman bela diri yang sangat tidak puas yang datang untuk merencanakan dan bersembunyi di rumah tuan kota. Wah! Saat sinar pedang saling bersilangan dan menebas, serangkaian jeritan mengental darah terdengar. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 sosok terbunuh di tempat. Kekuatan orang-orang ini tidak biasa, tetapi di bawah batasan 9 formasi Wuchen Istana, mereka hanya bisa mengerahkan kurang dari 1/10 dari kekuatan mereka. Darah dan anggota tubuh yang patah jatuh dari segala arah. Tiba-tiba, seluruh rumah tuan kota menjadi tenang dan muram. Banyak orang di kejauhan dengan dingin menatap sisi ini. Mereka memiliki pikiran yang berbeda di hati mereka, tetapi kebanyakan dari mereka mencibir. Mereka semua ingin melihat bagaimana Yan Wu bisa menahan balas dendam dari begitu banyak kekuatan setelah Gunung Meru berakhir. Saat ini, masih ada 2 hari sebelum pembukaan Gunung Meru. Dari waktu ke waktu, akan ada raungan samar di langit, seolah-olah berasal dari tempat yang tak terbatas, memberi orang rasa kuno. Para ahli dari lebih dari selusin sekte top di wilayah selatan muncul di Yanwu satu demi satu, bersembunyi di kehampaan. Mereka bertanggung jawab untuk memantau pergerakan para murid, terutama untuk memastikan keselamatan para murid. Mereka yang terbunuh oleh susunan pedang cahaya keemasan matahari besar Yun Xiao adalah murid dari sekte kecil yang belum bisa mendapatkan kristal kuota dari pelelangan dan kesal, jadi hanya sedikit orang yang peduli dengan kematian mereka. Namun, para ahli yang bersembunyi di kehampaan mengerutkan kening satu demi satu. Mereka tidak bisa merasakan kekuatan susunan emas matahari yang hebat, jadi mereka tidak tahu bagaimana Yun Xiao membunuh orang-orang ini. Semuanya sedikit curiga. Ding Ling, bisa merasakan kewaspadaan kerumunan terhadap Lord Mansion Kota. Dia berdiri diam di halaman kecilnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Nona Ding, Anda tampaknya sangat bingung dan khawatir tentang perilaku Tuan Yun Xiao. Baili Gongjin terkekeh di belakangnya.
Dingling, buru-buru memberi hormat dan berkata dengan senyum masam, tindakan Tuan Muda Yun tidak ada artinya, jelas bahwa dia sangat membutuhkan batu vitalitas untuk mengembangkan teknik rahasia, tetapi dia akan menyinggung banyak kekuatan di seluruh wilayah selatan, bagaimana dia akan berakhir? Bagaimana menurutmu, Tuan Bailey? Bailey Gongjin tersenyum, dia menatap langit dengan matanya yang mendung dan bergumam, elang ada di langit, bagaimana kita bisa tahu apa yang dia pikirkan? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sejak kebangkitan Tian Sui, semua yang telah dilakukan Tuan Yun Xiao tampaknya mencari kematian di mata kita? Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Itu semua tentang pihak lain yang mati. Tuan Yun Xiao tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga semakin kuat dan kuat. Dia juga telah melakukan banyak upaya untuk menyelidiki masa lalu Yun Xiao, tetapi dia tidak bisa memahami atau mempercayai serangkaian hal yang telah terjadi di depan matanya. Jantung Dingling, berdetak kencang, dia tahu betul apa yang telah dilakukan Yun Xiao dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari kamar dagang toko harta karun, semua yang terjadi adalah bencana baginya, dan dia akan mati tanpa keraguan, namun, dia telah melewatinya selangkah demi selangkah. Selain itu, dalam waktu sesingkat itu, dia telah tumbuh dari master bela diri yang hebat menjadi kultivasi seorang raja bela diri, dan kekuatannya sebanding dengan Grandmaster bela diri. Saya harap kekhawatiran saya tidak perlu, Dingling, berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, kata Bailey Gongjin sambil tersenyum, setelah kejadian di Gunung Meru, nama Tuan Yun Xiao akan dikenal di seluruh wilayah selatan alam bela diri surgawi. Selain itu, saya merasa bahwa Yan Wu juga akan menjadi kekuatan besar seperti Sekte Jutian, Sekte Permata Surgawi, dan gunung yang memutuskan emosi, berdiri tegak di Kekaisaran Gagak Api. Matanya yang keruh mengungkapkan kilatan tajam saat dia tertawa terkekeh dalam-dalam, meskipun posisi perusahaan perdagangan Tianyuan di Serikat Pedagang dalam bahaya, wawasan Nona Ling, tak tertandingi di seluruh serikat pedagang, saya yakin kebangkitan perusahaan perdagangan Tianyuan telah mulai menghitung mundur. Hati Dingling, tergerak, dan wajahnya sedikit memerah, dia tahu betul apa yang dimaksud Bailey Gongjin, dia mengacu pada hubungan antara dia dan Yun Xiao, dengan kekuatan asosiasi alkemis, akan mudah bagi mereka untuk mengetahui hubungan di antara mereka. Terima kasih kepada Anda, Tuan Bailey. Ketika perusahaan perdagangan Tianyuan bangkit di masa depan, kami akan selalu menyambut Anda sebagai tamu, kamu akan menjadi teman perusahaan perdagangan Tianyuan selamanya. Dingling, mengambil kesempatan untuk memberinya topi, dengan status dan kekuatan Bailey Gongjin, itu adalah hadiah yang bagus. Bailey Gongjin tertegun sejenak, lalu dia tertawa, matanya dipenuhi dengan kekaguman, aku pasti akan berteman dengan Nona Ling, Dingling, sangat gembira, kata-kata Bailey Gongjin jelas, dia tidak ada hubungannya dengan perusahaan perdagangan Tianyuan, dan mereka hanya teman pribadinya, di masa depan, dia hanya akan berutang budi padanya dan bukan perusahaan perdagangan Tianyuan, itu setara dengan kekuatan pribadinya sendiri. Dingling, sangat gembira, dia tahu bahwa karena Yun Xiao Bailey Gongjin membuat janji ini, perasaan hangat mengalir di hatinya. Pada saat itu, Yun Xiao sedang berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia, dia meletakkan tablet alam ilahi di ruang rahasia, lalu melangkah ke dalamnya dengan kilatan cahaya dan datang ke langit di atas wilayah api, yang merupakan tanah merah. Ribuan seniman bela diri duduk bersila di bawah, diatur dalam susunan tertentu, itu adalah pemandangan yang damai, selain tanahnya merah, tidak ada perasaan api sama sekali. Ini adalah terakhir kalinya dia menggunakan formasi pertempuran api Tianluo di Pulau Qionghua, yang telah sangat mempengaruhi wilayah api dan menyebabkannya tertidur lagi. Ribuan prajurit harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mempertahankan formasi wilayah api dan berkultivasi dengan sedikit ki spiritual yang tersisa. Tiba-tiba, sesosok muncul dari tanah dan melayang di depan Yun Xiao, dengan tatapan rumit di matanya, dia berkata, kapan kamu membiarkanku keluar? Pria itu adalah Yue Jiulin. Ketika dia dilemparkan ke dalam susunan pertempuran yang menyala Tianluo, dia telah sangat menderita, dan baru kemudian dia menjadi berperilaku baik dan menunggu kedatangan Yun Xiao. Dia tidak lagi memiliki ekspresi dingin dan sombong di wajahnya, sebaliknya, dia terlihat sedikit malu dan nadanya sangat tulus. Yun Xiao mencibir dan mendengus, bagaimana menurutmu? Saya yakin,
Anda telah melihat keberadaan seperti apa tablet alam ilahi saya, jika aku membiarkanmu keluar, kamu akan menyebabkan masalah tanpa akhir, bukankah aku akan menjadi target seluruh benua bela diri surgawi? Yue Jiulin berkata dengan suara yang dalam, saya dapat bersumpah bahwa saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang tablet alam ilahi, dan aku tidak akan pernah menadi musuhmu dalam hidup ini. Dia benar-benar sedikit takut sekarang, keberadaan tablet alam ilahi ini tidak berbeda dengan perahu ilahi Nuh yang legendaris, ada dunia di dalamnya, dan itu bukan benda ilahi yang bisa disempurnakan oleh kekuatan manusia. Dengan item ilahi seperti itu, dia sama sekali bukan lawan yang bisa dia tandingi, sekarang dia berada di tablet alam ilahi, itu akan semudah mengangkat jari bagi pihak lain untuk membunuhnya, kecuali dia sangat kuat dan bisa melanggar aturan tempat ini. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri, namun, bahkan penguasa bela diri dari 9 surga mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Apakah Anda pikir saya akan mempercayai Anda dan mengambil risiko sebesar itu? Tanya Yun Xiao, saya tidak bodoh. Wajah Yue Jiulin menjadi sangat pucat saat dia berkata, jangan bilang kamu ingin mengurungku selamanya. Hahaha, Yun Xiao tertawa terbahak-bahak, kamu bukan orang cantik, dan kamu ingin aku mendukungmu seumur hidup. Tunggu saja dengan sabar, ketika kekuatanku telah mencapai alam 9 surga dan aku tidak takut pada siapapun, aku bisa membiarkanmu keluar. Penguasa bela diri dari 9 surga, GG. Yue Jiulin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan bicara tentang apakah kamu bisa mencapai level ini atau tidak, bahkan jika Anda memiliki kesempatan untuk membuat terobosan, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, mungkin aku tidak akan bisa meninggalkan tempat sialan ini bahkan ketika hidupku sudah berakhir. Yun Xiao mencibir dan berkata, jika kamu ingin menyerangku, kamu harus siap secara mental untuk kutukan abadi, Gunung Meru akan segera dibuka, dan tidak ada seorang pun yang berusia di atas 50 tahun yang bisa dibawa keluar, aku akan membiarkanmu keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Kamu tidak takut aku akan melarikan diri? Yue Jiulin bertanya, sangat gembira. Tentu saja aku takut, Yun Xiao mencibir, itu sebabnya aku akan menyegel basis kultivasi Anda dan mengekstrak jiwa dan jiwa Anda. Matanya bersinar dengan cahaya aneh, kekuatan aneh menyelimuti Yue Jiulin, dan sosoknya menjadi sedikit kabur. Yue Jiulin kaget, kekuatan itu mengalir ke lautan kesadarannya dan bergegas ke kedalaman jiwanya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak ada perlawanan sama sekali, di tablet alam ilahi, setiap gerakan Yun Xiao adalah hukum langit dan bumi. Wah! Yue Jiulin merasakan kejutan di benaknya, dan kemudian seluruh tubuhnya tampak tersedot dalam sekejap, dia menjadi sangat lemah, dan bahkan kesadarannya mulai kabur, dia memaksa matanya terbuka dan melihat bayangan Yun Xiao bergoyang. Di tangan Yun Xiao ada benda hitam, yang sepertinya masih berjuang, dia meletakkannya di antara alisnya dan memasukkannya kembali ke tubuhnya, kemudian, dia mencibir dan berkata, aku telah menangkap jiwa dan jiwamu, dan sekarang aku menyegel kultivasimu. Dia mengarahkan jari-jarinya ke udara, dan lingkaran rune hitam terbentuk di udara, mereka seperti beberapa kecebong yang berputar-berputar-putar, mereka berangsur-angsur menyebar seperti api hitam dan tiba-tiba menekan dada Yue Jiulin. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Suara terbakar terdengar dari dada Yue Jiulin, diikuti oleh ratapan yang menyakitkan, dia segera kembali sadar. Segel mata hantu 3 kali ganda. Suara terkejut datang dari langit, dan sosok Duan Yue muncul, melihat tanda yang sama di dada Yue Jiulin, dia berkata. Dengan kaget, kenapa kamu juga tahu jejak ini? Yun Xiao mendengus, jika aku tidak tahu caranya, bagaimana aku bisa membuka segelmu sejenak? Namun, untuk benar-benar menghancurkannya, itu membutuhkan darah orang yang menggunakannya. Petik 2. Duan Yue berhenti berbicara dan berdiri diam di samping, dia hanya merasa bahwa setelah disegel, kondisi Yue Jiulin bahkan lebih buruk dari miliknya, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki Grandmaster bela diri bintang 7. Apa yang kamu lakukan padaku? Yue Jiulin kaget, dia tidak hanya merasa bahwa kekuatannya disegel, tetapi dia juga merasa ada sesuatu yang penting yang hilang dari jiwanya, yang membuatnya merasa sangat kecewa. Yun Xiao mengabaikannya, menoleh ke Duan Yue, dan berkata, pembatasan ilahi di Gunung Meru memiliki batas 50 tahun, bahkan jika itu ada di tablet alam ilahi,
Aku tidak yakin aku bisa membawamu masuk. Sekarang, saya akan mengirim semua orang yang berusia di atas 50 tahun ke Yanwu, dan Anda akan bertanggung jawab atas mereka. Dia membentuk gerakan mantra dengan kelima jarinya dan bergumam, kekuatan aneh menyebar di seluruh ruang, dan yang pertama menyentuh Duan Yue dan Yue Jiulin dikeluarkan dari tablet alam ilahi dan ke rumah Tuan Kota. Di antara ribuan prajurit di bawah, kecuali siswa Akademi Galan yang telah mengikuti mereka dari Tiansui, sisanya memiliki kekuatan dan usia yang berbeda-beda, hanya dalam beberapa napas, lebih dari 1.000 orang langsung terpental keluar dan mendarat di rumah Tuan Kota. Untungnya, mansion itu cukup besar untuk menampung lebih dari 1.000 orang tanpa merasa ramai. Apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Semua orang yang dikeluarkan bingung, mereka saling memandang. Bersambung.